Ya, jadi seandainya seorang Chinese sudah bertobat, dia sudah menjadi Kristen. Nah, ini apa dia masih boleh ikut merayakan Imlek? Karena Imlek ini kan cenderung sebagai budaya, ya, budaya Chinese. Nah, Barongsai iya, sebuah seni kan? sebuah seni atau Nah, semacam ritual pemujaan. nah sekarang Pastor Guntur, Pastor Kukuh, tanggal 1 Februari kan Imlek. Ya, Ya, Chinese New Year. Chinese New Year. Nah, ada pertanyaan menarik ini. Kita menghubungkannya dengan kekristenan. Ya, jadi seandainya seorang Chinese sudah bertobat, dia sudah menjadi Kristen. Nah, ini apa dia masih boleh ikut merayakan Imlek? Karena Imlek ini kan cenderung sebagai budaya, ya, budaya Chinese. Entahlah di situ ada pertentangan dengan kekristenan, gimana? Pastor Kuku, Pastor Guntur, kuku. Pastor Kuku dulu. Ya, Jawabannya itu sebetulnya tidak boleh. tidak boleh. Ya, tidak boleh tidak. Karena itu adalah satu budaya dari nenek moyang mereka. Jadi kalau kemudian kita kaku, Mm, oh tidak sesuai firman, wah nyembah berhala, oh tradisi manusia, maka itu membuat tersinggung orang tua mereka yang sudah turun menurun di dalam budaya daripada suku, kebudayaan keluarga itu sudah dirayakan tahun demi tahun. Tradisi. Setiap tradisi turun temurun. turun menurun dari suku dan keluarga itu setiap tahun baru Cina itu Chinese New Year. Jadi kalau misalnya sudah bertobat anak Tuhan tidak boleh merayakan. Nah, bila ada sisi benarnya maka menjadi batu sandungan. Kamu anak yang tidak taat orang tua, tidak menghormati leluhur dan sebagainya. Jadi malah menjadi batu sandungan. Secara prinsip itu ada ya, ditantang sama firman Tuhan. Tuhan sebetulnya firman Tuhan tidak begitu menantang sih. Firman Tuhan itu tidak menyalahkan satu tradisi. Karena pasti setiap tradisi ada kebaikan. Setiap tradisi itu ada sesuatu, mereka ada ucapan syukur gitu. Walaupun mungkin ada tradisi-tradisi yang nyembah Ini kan kebiasaan berhala. turun temurun dari nenek moyang, Bang. Iya. Pernah disindir sama salah satu firman Tuhan. Nah, ini memang bagaimana? Kalau- yang pastinya bagaimana? Boleh atau tidak? Merayakannya. Iya. Nah, sekarang tinggal motivasi daripada si Kristen itu sendiri, anak Tuhan itu sendiri. Iya. Nah, di situ kalau harus menyembah berhala, kan mending bisa bicara dengan orang tua atau keluarga yang ada di situ. Apapun resikonya, Iya, apapun resikonya, apapun resikonya, dia kan harus saling Iya. menghormati. Iya. Kan harus jujur kalau dia punya, sekarang aku percaya Yesus, sekarang aku orang Kristen. Tetapi dia sendiri tidak boleh meninggalkan tradisi itu dalam artian dengan maksud adalah untuk menghormati tradisi itu, hormati turun-temurun keluarga. Ya, yang masih hidup ini kan perlu dihormati. Iya, Pastor gitu. Guntur punya pendapat tentang Ya harus kembali kepada ngerti dulu nggak Imlek itu apa. Iya. Kayak dulu kita bahas soal pohon cemara agamanya Kristen. Iya. Karena mereka nggak ngerti. Nah, Hmm. ketika orang tidak ngerti, kemudian dengar kata Imlek, kemudian dia mulai membayangkan bahwa itu sesuatu yang salah. Kemudian digambarkan dengan seperti agama. Padahal Imlek itu adalah tahun baru. Di mana perpindahan dari musim dingin ke musim semi. Tapi biasanya ada ritualnya, Pak. Nah, apa yang menyebabkan jadi ritual? Karena itu adalah mitologi. Ada banyak sekali dulu orang percaya bahwa untuk memasuki tahun yang baru jangan sampai berkatnya itu dimakan setan. Gitu kan ya. Ya, oke. Nah, itu kan mitos dulu yang diajarkan supaya orang itu hati-hati. Kemudian bagaimana cara mengusir setan biar setannya pergi?
dengan membakar mercon, petasan. Iya. Jadi dengan bakar petasan maka setannya pergi. Nah, Iya. dengan setannya pergi maka yang namanya berkat, rezeki, jodoh, kesuksesan, keberuntungan, kekayaan itu datang. Karena setan itu penyebab kerugian. Iya. Nah, itu sebuah mitos yang berkembang sehingga ketika orang merayakan Imlek, dari mitos ini kemudian mereka menyalakan petasan. Nah, Jadi- buat kita sendiri gimana? Apakah kita percaya mitos bahwa setan akan lari karena Karena dengar bunyi petasan. petasan? Bagaimana dengan barongsai? Barongsai? Iya. Sebuah seni kan? Sebuah seni atau Nah. semacam ritual pemujaan. Nah, sekarang itu yang tadi saya bilang. Sekarang kita melihat dari sisi mana? Ya, ketika kita melihat nonton film, ada yang disertai dengan sebuah ritual. Jangan jauh-jauh deh, kuda lumping, Ya. Ya. kuda kepang. Ya, ya. Itu kan sebuah seni. Tetapi juga ketika kita melihat ada sisi lainnya, itu dibuat dengan sebuah ritual. Makan beling lah, ya dicabuk nggak sakit dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari mana kita menilai dan melihat sisinya? Nah, kalau orang melihat, wah ini ada bentuk-bentuk penyembahan. Nah, tentu kita tidak akan ada di situ karena kita punya kepercayaan yang berbeda. Tapi kalau saya melihat itu adalah sebuah seni, nah kenapa tidak? Itu seninya Pak, bagus kalau sekali. seperti itu apa nggak jadi abu-abu, Pak? Mana? Kalau kita misalnya ikut ritual, bukan ritual ya, seni, sekedar Iya. ingin Iya. memperlakukan seni, ya seperti Pastor Guntur bilang, Abu-abu nggak katanya? abu-abu, Pak. Apa nggak begitu kelihatannya? Merah sih. Kalau ini abu-abu. Setengah Kristen demi setengah Kristen demi Nah, menghormati hampir sama dengan turunan, iman, apakah ya. bisa iman itu setengah-setengah Iya. gitu ya? Tapi karena demi menghormati budaya turun temurun, nggak apa-apa deh setengahnya. Tidak Ikut sih, ini. sebetulnya tidak abu-abu. Hanya mungkin kita dari dulu tidak pernah mendeklarasikan iman kita, keyakinan kita atau apa yang kita pegang. Jadi kan kita bisa tegas, kita bisa menyatakan sikap. Ada satu iklan yang berkata tunjukkan merahmu. Itu kan maksudnya tunjukkan Beranimu. keberanian, Iya. gitu kan. Kan nggak ada vendor itu ya? Iya. Nggak ada beda. Makanya tidak saya sebut. Tidak saya sebut. Nah, barongsai itu satu kesenian yang indah bagi saya, bagus kan. Iya. Keren, bagus, keren ya. tuh. Saya kalau waktu Kostumnya ya. ya kostumnya kan indah gerakannya sekali. benar-benar bagus. Dua kota di Indonesia yang paling ramai kalau Imlek itu, saya pernah lihat di Pontianak waktu itu panjangnya barongsai itu sampai 100 meter. Oh, itu yang liong ya, naganya Iya, ya. naga. Itu Yang 100 naga ya. meter. Dan itu di jalan. Ya. Nah, kalau di Palembang juga ramai, Iya. ramai sekali. Nah, bagi saya itu satu keindahan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kalau melihat itu hanya satu keindahan, tapi terus kemudian itu karya seni yang Iya, mesti betul. dihargai. Nah, kenapa tidak? Kan juga hiburan. Hiburan, wah tidak pernah nonton seperti itu kalau nggak setahun sekali. Biasanya Iya. ada sebuah kisah. Apa itu? Ketika Betul. mereka tampil itu biasanya disertai dengan sebuah cerita. Jadi bukan sekedar dia tari-tarian, Gerak-gerik. gerakan, tetapi ada sebuah kisah ketika mereka melakukan itu. Jadi Iya. bagus sebenarnya itu. Jadi boleh ya, Pastor ya. Boleh. Ada batasnya. Mungkin ini harus jelas. Ada batasnya ya kalau kita merayakan Imlek. Yang jelas batasannya, Tuhan Yesus sendiri pernah menegur orang-orang Yahudi. Di Matius 15 ayat 3 dikatakan Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, mengapa pula kamu melanggar perintah Elohim karena tradisimu? Iya. Nah, ini rupanya menjadi satu batas. Jadi boleh engkau merayakan atau menghormati, mengadakan tradisimu, tapi jangan sampai melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan di sini kan yang jelas firman Tuhan juga berkata jangan menjadi batu sandungan. Nah, dengan menghormati tradisi keluarga itu, kan kita justru mengorangkan orang, menghargai satu karya seni, kan kita tidak nyembah berhala. Tuhan kan tahu di hati kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ada Tuhan, dan hati kita tetap Yesus gitu. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak kemana-mana.
Nah itu sebetulnya adalah satu batasan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi secara perbuatan kita kan menghormati. Seandainya kita sebagai pelakunya di acara barongsai itu tidak apa-apa, Pemainnya Pemainnya, jadi pemain enggak, ya, enggak sebagai apa-apa, pelaku. karena tidak ada ritual khusus. tidak bertentangan dengan ayat tadi Iya, yang barusan. dan mereka itu melatih diri Tapi seperti sila kayaknya- kungfu itu ya. Kayaknya kalau untuk jadi pemain dari barongsai itu mesti daftar dulu ya. Mesti beragama di situ. jadi maksud saya jadi pelaku itu tidak bertentangan dengan ayat yang tadi. Iya, saya kira tidak. Tidak ya. Karena gini, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, bukan oleh perbuatan. Itu pemberian Elohim, pemberian Tuhan. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Dan keselamatan. tidak bisa dinodai ya, keselamatan Nggak kita bisa. tidak bisa dinodai oleh Vertikal. model-model begitu. Jadi Tetap keselamatan surga itu vertikal. Ya. Ini kan horizontal. Ah, Secara horizontal kita menghargai tradisi itu. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan tidak akan membatalkan keselamatan kita. Karena keselamatan kita oleh anugerah bukan perbuatan. Jadi no problem, kita kan menghormati. Iya. Gitu. Pastor Guntur mau nambahin. Iya. Biasa Imlek, saya selalu ikut Imlek karena keluarga dari istri Iya, Chinese. Ya. orang China pasti semuanya akan merayakan Imlek. Nah, biasanya di Imlek itu kita namanya makan malam bersama. Dan ditunggu untuk semua kumpul. Semua Malam- anak-anak Malam tanggal Iya. yang ini ya. mau tahun tahun baru itu kan. barunya, ya. Sebelum tahun baru maka kita kumpul makan. Nah, pada saat kita makan itu, maka disitulah terjadi komunikasi. Ya, kita ngobrol, kita cerita semua keakrabannya. Di situ tidak ada yang namanya memaksakan seseorang untuk mengikuti kepercayaan-kepercayaan tertentu. Contohnya dulu waktu mama dari istri saya sebelum Kristen, kan sebelum Kristen maka dia ada di kepercayaan yang berbeda. Jadi seluruh makanan itu dia pasti sembayangin, Ya. yaitu ada daging, ada kepala, Ya. ada buah-buahan, semua itu kan disembayangin. Tapi ketika dia tahu anaknya itu Kristen bersama saya, maka dia akan memisahkan makanan yang tidak disembayangkan untuk kami makan. Oke. Ya, jadi dia sudah tahu. Ketika dia tahu, kalau orang Kristen itu tidak makan makanan yang dipersembahkan, Ya, sudah didoakan. ya, benar. Makanya dia punya kebijakan seperti itu. Nah, ini loh nanti dia akan katakan ini tidak disembayangin makanan-makanan itu. Maka tanpa keberatan hati kami makannya dengan bebas. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini yang tadi saya katakan. Ketika perayaan Imlek itu dijadikan sebuah perayaan keluarga, itu seperti Mazmur 133. Hidup rukun, kesanalah diperintahkan berkat. Nah, Iya, iya. Selamanya. selamanya. Baik. Seperti itu. Oke, gini, Pastor. Jadi Imlek ini nggak cuma budaya yang diperingati setiap tahun saja. Gereja pun kalau ada momen ini itu pasti temanya Imlek di ibadah, Iya. di ibadahnya ya. Merah-merah. Iya. Tematik ya, Iya, terus puji-pujiannya berbahasa Mandarin, Mandarin. Bukan bahasa Mandarin, Iya. nadanya. irama ya, iramanya dia punya beat-beatnya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah ini juga tidak bertentangan ya. Jadi Dengan- banyak orang dengan- berpikir, dengan- wah ini sudah masuk kepercayaan lain ini. Iya, kok Abu-abu mungkin kok, ya? Iya, abu-abu. Wah, kok ini sudah bahaya kan apa-apa gitu. masuk atau karena yang Iya. mayoritas di gereja itu adalah orang Chinese. Terus Tidak ya juga. boleh-boleh Sebetulnya. aja. Ya, Kan. tidak juga mayoritas di gereja itu dari suku Chinese gitu, tidak juga sebetulnya. Karena gini, kalau gereja merayakan itu dengan aksesoris itu ada lampion dan sebagainya. merah-merah. Bukan merayakannya, cuma ambil Iya, tema. mengambil Tematiknya, momen, ya. momen ya. Apa namanya, aksesorisnya ya. Iya, Itu aksesoris. sebetulnya karena gini, semua yang ada di muka bumi ini kan ciptaan Tuhan. Indah ya. Dari warna, gitu. Merah kan juga ciptaan Tuhan. Lalu dari warna terus apa? Keindahan, kan itu kan semua ciptaan Tuhan. Nah, artinya semua ciptaan Tuhan itu kan netral, kan boleh saja, termasuk not-not lagu itu, kan itu netral. Jadi kan sah-sah aja. Mau nada reggae kan, nada Mandarin ya, kan, ya. dipakai Itu untuk hanya warna. kemuliaan Tuhan. Itu hanya warna musik ya. Nah, kan, Iya. kan
oke gitu. Tidak ada unsur dosanya di situ. Tidak ada hubungannya. Tidak ada Jadi hubungannya. kalau di gereja kita nyanyikan lagu dengan irama rock gimana? Boleh. Nah, Iya. berarti apa bedanya jika kita menyanyikan lagu pujian gereja dengan irama Mandarin? Yang penting liriknya Apakah tetap memuji Tuhan ya liriknya. apakah lagu rock itu penyembahan setan? Ya enggak. Tidak. Itu cuma Tuhan warna. memberikan kita hikmat. Ya, cuma genre ya. Genre saja. Iya. Kayak Oke. kita nyanyi lagu balonku. Kalau dengan irama Mandarin kan gini. Balonku ada 5, ku pegang erat. Ada dangdutnya erat. sedikit tuh Pastor. Oke. Ya, kan iramanya saja gitu. Iya, iya. Baik, jadi pandangan kekristenan terhadap perayaan tahun baru Chinese atau Imlek ini sebenarnya baik-baik aja ya, selama ada batasan-batasan yang tadi Ya. tidak ikut di dalam ritualnya. Ya, dan ritualnya itu kan ya biar mereka yang mempercayainya kita menghormati. Iya, meskipun kita sudah percaya sama Kristus, kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis Kristen, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada hal-hal baik. Ada hal yang Iya. baik. Pertama, menghormati yang tua pasti. Anak-anak orang muda akan menghormati yang tua. Itu firman Tuhan juga. Yang kedua, orang tua akan memberkati anak-anak angpau gitu ya. Ampau Iya. lali. Yang ketiga, Oh, ya, itu menimbulkan sebuah kerukunan yang luar biasa. Iya. Ya, seperti sebuah Karena pertemuan. keluarga yang diberkati ya. Karena pertemuan Iya, tadi. family blessing lah. Iya, seperti benar. itu. Iya. Kemudian komunikasi terjalin. Berikutnya kita melihat di situ bahwa kemeriahan sukacita dan pengharapan di tahun yang baru itu seperti doa mereka. Seperti tahun baru Masehi kan ada 1 Januari. Buat mereka, teman-teman kita yang dari Chinese, maka mereka punya tahun baru ini yang juga semeriah dengan sebuah pengharapan. Biasanya pengharapannya adalah semoga di tahun ini ya rezeki nambah, Iya. ya jodohnya gampang, Iya. jadi sukses, kaya raya. Itulah pengharapan di tahun itu. Ya, itu makna Imlek. Iya, makna Imlek seperti itu. Oke. Nah, bagi iman Kristen kan kita juga punya makna yang agak mirip, bukannya ngikut-ngikut, tapi memang di Bible kita ada tentang itu. Hormat orang tua, jadi berkat, Ya. hidup rukun. Baik, jadi kesimpulannya adalah meskipun kita sudah di dalam Tuhan, tidak apa-apa ikut merayakan Imlek. Ya, sepakat ya? Tidak ada masalah. Tidak masalah. Iya. Dan tidak ada juga firman Tuhan yang bertentangan dengan itu sehingga menjadi batu sandungan. Tidak ada Ya, yang bilang bertumburkan. kalau misalnya menjadi batu sandungan, ya kan mending dihindari yang jadi batu sandungannya itu apa. Tapi saya kira semuanya akan tertutup dengan kita menghormati tradisi itu, karena kan kita juga tidak melarang Ya, gitu. dengan Kita- batasan-batasan yang tadi yang sudah dengan disebutkan kita ya. Iya, dengan Iya. hadir aja di situ tuh mereka merasa diterima gitu. Senang sekali. Terima kasih ya. Oke. Kita cuma hadir tak loh. Oke. Jadi no problem. Pastor Guntur mau nambahkan terakhir? Iya. Bagi saya nuansa merah itu kan nuansa bahagia. Berani, Iya. Pastor? Nuansa bahagia. Jadi memang itulah waktu di mana keluarga kumpul dan merasakan bahagia luar biasa di tahun yang baru. Ya. Nah, kebahagiaan kita sebenarnya bukan ditentukan oleh warna merah sebenarnya ya kan? Ya. Tapi kebahagiaan kita, sukacita itu karena Kristus Tuhan ya, ada Roh Kudus yang membuat kita. Namun, Roh Kudus yang di dalam kita juga akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita ketika kita ada bersama dengan mereka dan ikut berbahagia bersama mereka. Ya. Oke, Pastor Kuku mau nambahkan terakhir Iya. untuk ini? Kita sebagai anak Tuhan, jika ada yang saudara keluarga itu merayakan hari raya Cina, Chinese New Year atau Imlek, itu saudara silakan saudara menghormati tradisi itu dengan cara hadir atau mengikuti kumpul-kumpul dan sebagainya, kan bukan penyembahan berhala yang dilakukan. Jadi jangan dengan perasaan tertuduh, jangan dengan perasaan tertuduh. Toh kan ada ucapan syukur bareng.
atau ragu-ragu ya. Makan-makan. Ragu-ragu ya. karena abu-abu tadi. Iya, ada berkatnya di situ. Saya salah nggak Dapat sih kalau ikut itu? Padahal kan saya sudah di sini ya. Nah, makanya jangan merasa tertuduh. Ya, gitu. Karena di dalammu ada Roh Kudus, ada Yesus yang lebih besar daripada itu semua. Toh datang situ juga ada berkat kok. Iya, pasti ada. Kongsi Fajai, kan didapat angkat. Iya. Oke, sudah Pastor Guntur sudah ya. Ya, terima Iya, kasih. Kongsi Fajai itu artinya bagus. Apa itu Pastor Artinya Guntur? itu selamat berbahagia dan kaya raya. Wah, Kongsi saya Fajai. saya suka yang kaya rayanya. Yakin hidup sukses ya. Yakin. Harus percaya. Terima kasih Pastor Guntur, Oke, Pastor Kuku. Oke, di akhir acara kita mengucapkan apa? Kongsi Fajai. Kongsi, iya. Kan selamat bahagia dan kaya raya kan bagus. Oke. Untuk para pemirsa podcast. Siap, siap Ya. ya, oke. Jadi kami dari podcast Anugerah, Meja Anugerah mengucapkan Kongsi Pak. Fajai. Yesus Hamasya. bless you. you.